Hai sobat semua, apa kabar? Manusia secara naluri mencari pelukan yang membuatnya nyaman, seperti pelukan seorang ibu terhadap anaknya. Begitupun pikiran manusia selalu mencari posisi nyamannya tersendiri. Dalam hal ini kita sebut dengan agama. Agama menjadi obat dari setiap masalah hidup dan menjadi jawaban akhir dari setiap pertanyaan. Namun saat ini kita menjumpai agama menjadi alasan untuk membenci. Agama menjadi alasan untuk mencurigai, dan agama menjadi laksana monster yang menakutkan. Karena agama telah dibajak oleh orang yang haus kekuasaan, dibajak oleh preman-preman bersorban, dibajak oleh orang yang haus akan pengakuan sosial. Mereka mengatakan ini adalah perjuangan agama, padahal untuk memperkaya dirinya. Mereka menggalang umat sebanyak mungkin. Mereka menjual agama dengan harga yang murah. Ngakunya bela agama, padahal cuma bikin malu agamanya. Ngakunya li'a'la'i kalimatillah, padahal cuma mencoreng nama baik agama. Mereka tidak segan-segan mengorek-ngorek dalil yang pas buat kepentingan mereka. Mereka kaum penggila teks tanpa melihat konteks. Mereka menganggap suatu teks dapat berlaku terhadap siapapun, dimanapun dan kapanpun. Mereka memandang orang lain berdasarkan apa mazhabnya dan apa agamanya, dan enggan memandangnya sebagai manusia yang juga memiliki hak yang sama dengan mereka. Mereka mencari kebenaran, dan di saat yang sama mereka mencari-cari kesalahan orang lain. Bertemu mereka laksana bertemu hakim agung yang siap menghakimi dan memvonis kita dengan dalil yang cocok buat mereka. Dakwah mereka lebih mengerikan daripada ledakan bom dan nuklir. Menjadi pengikutnya seolah diteror neraka-neraka dan neraka sepanjang waktu. Bersama mereka hidup terasa kaku dan menegangkan. Bersama mereka hidup terasa pesimistis. Di mata mereka Tuhan ada zat yang pemarah, yang bentar-bentar marah, bentar-bentar ngamuk, dan mereka enggan menarasikan Tuhan sebagai zat yang penyayang bagi semesta alam. Yang sayangnya melebihi sayangnya ibu terhadap anaknya. Mereka ini antipati terhadap keberagaman. Mereka seolah memaksa seluruh manusia untuk memiliki cara pandang yang sama seperti mereka. Bila pendahulu kita begitu gemar mengislamkan orang kafir, sedangkan mereka gemar mengkafirkan orang yang sudah bersyahadat. Pejuang bangsa udah capek-capek menyatukan NKRI dengan nasionalisme. Malah mereka ingin memecah belah dengan kekhilafahan. Mereka lebih senang demo berjilid-jilid daripada berdiskusi mencari titik temu. Pemilu dianggap peperangan antara hak dan yang batil, daripada melihatnya sebagai kontestasi politik antar anak bangsa. Pokoknya begitulah gambaran orang-orang yang mabuk agama. Lantas bagaimana kita bisa mendiagnosis seseorang sedang mabuk dalam agama? Yang pertama, mudah melihat keburukan orang lain, namun tutup mata akan keburukan diri sendiri. Biasanya orang yang mabuk agama adalah orang yang baru belajar agama. Dia beranggapan saat seseorang masuk dalam suatu agama, dia harus memberantas kemaksiatan dan kejahatan di muka bumi ini, apapun konsekuensinya. Heroisme yang tinggi tak berbanding lurus dengan pemahaman agamanya. Dia apabila melihat sesuatu atau seseorang, dia begitu bergegas mengoreksinya. Dia mengukur orang lain dengan skala biner, baik buruk, benar salah,
dan kekurangan orang lain begitu nampak jelas di matanya. Namun bila dia menjumpai kesalahan pada dirinya, dia berharap Tuhan buru-buru mengampuninya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tuba liman syaghala aibuhu an uyubin nas." Beruntunglah orang yang disibukkan oleh aibnya sehingga tak sempat memikirkan aib orang lain. Semangat berdakwah yang tinggi namun tidak disertai dengan ilmu yang cukup, sehingga alih-alih orang lain memperoleh cahaya hidayah, namun justru membuat orang lain menjadi antipati terhadap agama. Banyak yang tidak sadar menjadi pribadi yang baik dengan melakukan muhasabah itu juga merupakan dakwah, atau kita kenal dengan dakwah bilhal. Karena menjadi role model jauh lebih efektif dari sekedar melontarkan kalimat-kalimat bijak, apalagi tanpa disertai dengan ilmu. Yang kedua, rendahnya toleransi. Karena fanatisme yang besar, seseorang yang mabuk agama sulit sekali menghargai perbedaan. Bila ada kelompok lain yang berbeda keyakinan, dia menganggap hal tersebut sebagai ancaman bagi eksistensi dirinya maupun kelompoknya. Dia menolak kebaikan yang datang selain daripada kelompoknya karena dianggap sebagai musuh. Coba kamu perhatikan, haruskah kita meyakini sesuatu, katakan agama atau aliran pemikiran, harus secara mutlak memiliki musuh bersama? Yang agamanya monoteis benci betul dengan agama politeistik, ataupun sebaliknya. Yang Islam Puritan atau Wahabi dan kawan-kawan benci betul dengan yang Islam sinkretis seperti Nahdlatul Ulama, begitupun sebaliknya. Mau sampai kapan kita begini terus? Bukankah agama itu masalah preferensi dan masuk dalam wilayah private? Mengapa kamu tidak membiarkan aku menikmati kopimu dan aku membiarkanmu menikmati tehmu? Sesimpel itu makna toleransi. Bila kamu terbiasa membenci seseorang karena pilihan hidupnya, maka jangan salahkan bila nanti akan ada orang yang membencimu karena pilihan hidupmu. Yang ketiga, mereka mudah menghakimi. Nah, seseorang yang mabuk agama mudah sekali menghakimi orang lain. Tetapi sayangnya dia tidak mau dihakimi. Narasi kafir, munafik, dan lain-lain mudah sekali dia gaungkan, seolah dia sudah memonopoli kebenaran. Dia mengkampanyekan kebenaran subjektifnya menjadi seolah-olah objektif. Karakter mudah menghakimi sungguh berdampak buruk bagi semangat kebersamaan. Hal ini yang membuat kita sulit untuk duduk bersama dalam keberagaman. Orang yang mabuk agama mensyaratkan orang lain harus satu kelompok, satu aliran, atau satu agama dengan dirinya. Padahal dia sadar bahwa orang yang dia hakimi belum tentu lebih buruk dari dirinya. Seharusnya kita berpandangan bahwa bila kita tidak satu mazhab, tapi setidaknya kita satu agama. Bahwa bila kita tidak satu agama, tapi kita ini satu bangsa. Bahwa bila kita tidak satu bangsa, toh kita sama-sama manusia yang memiliki pikiran dan perasaan. Oleh karena itu, semangat persatuan kita harus pupuk sejak dini, yaitu dengan mencari titik persamaan daripada mencari apa-apa yang beda. Mungkin saja kamu memandang orang lain berperangai buruk, tapi kamu harus ingat kawan, bisa jadi orang tersebut bisa menjadi orang yang baik di kemudian hari. Memberikan justifikasi kepada orang lain tidak akan merubah apapun, melainkan ketersinggungan dan sakit hati tentunya. Sekalipun kamu memang berniat berdakwah, tapi bukan begitu caranya, Bung. Dakwah itu ada metodologinya.
Al-maddatu muhimmatun walakin at-tariqah ahammu minal maddah. Materi itu memang penting, akan tetapi cara kita menyampaikannya jauh lebih penting dari materi tersebut. Meskipun katakan yang kamu sampaikan adalah kebenaran, namun jika kamu sampaikan dengan cara yang songong, maka apa yang kamu sampaikan tidak akan dapat diterima. Jadi alih-alih orang yang kamu dakwahi memperoleh hidayah, malah justru akan membuatnya membenci agamanya. Mungkin sesekali kamu boleh berbicara tegas bila menjumpai kemungkaran yang begitu masif. Akan tetapi kamu tidak boleh kasar dalam menyampaikan materi dakwahmu. Rasulullah SAW bersabda, "Yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru." Permudahlah dalam urusan agamamu, jangan kamu persulit. Perbanyaklah memberi kabar gembira dan jangan kamu tebarkan ketakutan. Orang yang mabuk agama mengemas agama menjadi perkara yang rumit, sehingga mempersulit orang yang baru menjemput hidayah. Dan dia juga menebar ancaman demi ancaman, sehingga ahli maksiat akan berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, mereka berlebih-lebihan dalam beragama. Segala hal yang baik namun berlebih-lebihan itu akan menjadi tidak baik, bahkan menjadi hal yang sangat buruk. Islam adalah agama yang mewanti-wanti umatnya untuk tidak berlebih-lebihan dalam agama, yang akan menyebabkan kebinasaan. Seperti Islam mengajarkan puasa, tapi juga menyuruh untuk berbuka dan untuk tidak menunda-nunda berbuka. Apalagi nyampe berpuasa 24 jam lamanya, bahkan lebih. Sekalipun mungkin ada yang sanggup melakukan hal tersebut, namun hal tersebut malah justru dilarang oleh Islam. Islam melarang perzinahan, namun memperbolehkan bahkan mensunnahkan menikah, dan tidak mendukung hidup melajang seumur hidup. Sekalipun ada orang yang mampu melajang, namun Islam tidak melarangnya, hanya saja menikah menjadi jalan yang lebih baik. Islam menyuruh menahan derita lapar di bulan Ramadan, tapi menyuruh umatnya bersukacita di hari raya Idul Fitri. Islam melarang sebagian kecil hewan untuk dimakan, tapi memperbolehkan sebagian besar lainnya untuk dimakan. Meskipun tidak melarang menjadi vegetarian, tapi yang kita ketahui bahwa vegetarian bukan lifestyle kaum muslimin. Begitu banyak keringanan umat Islam dalam menjalankan syariat Allah. Sebagai contoh, bila berhalangan puasa karena uzur syar'i, maka boleh menggantinya di hari-hari di luar Ramadan. Bila tidak mampu sholat berdiri, maka diperbolehkan untuk duduk, bahkan hanya dengan berbaring. Bila tak ada air, tak mesti dengan air, karena debu juga bisa untuk bersuci. Bila ingin menikah, tak mampu memberi mahar kepingan emas atau perak, sendal jepit pun boleh. Begitu banyak keringanan-keringanan dalam menjalankan agama yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, karena begitu banyaknya. Namun, di tangan orang yang mabuk agama, agama yang semula berisi hal-hal yang mudah berubah menjadi hal-hal yang sulit dan rumit untuk dipraktekkan. Mereka mewajibkan apa yang sunnah dan mengharamkan apa yang halal. Mereka membuat kaku sesuatu yang sebenarnya fleksibel dan mensakralkan sesuatu yang sebenarnya profan. Mereka ini mendesain agama menjadi hal yang rumit, bahkan menakutkan.
sehingga agama tidak bisa dijalankan dengan rileks dan membuat banyak orang menjadi antipati terhadap agamanya. Bahkan bisa jadi ini mengundang kebencian terhadap agamanya. Maka itu Rasulullah bersabda, "Iyyakum wal ghulu, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu." Waspadailah berlebih-lebihan atau ekstremisme dalam beragama, karena kehancuran umat terdahulu itu karena mereka berlebih-lebihan dalam beragama. Yang kelima, memahami agama secara tekstual saja. Orang yang mabuk agama adalah kaum tekstualis yang memahami agama dengan teks tanpa melihat konteks. Hal ini jelas-jelas berbahaya, karena pada hakikatnya nas itu tidak serta-merta turun sekaligus, melainkan turun berangsur-angsur untuk merespon kasus yang terjadi dengan mempertimbangkan banyak hal, psikologi, budaya, kondisi sosial masyarakat, dan sebagainya. Sebagai contoh, syariat perang baru ada saat Rasulullah menjadi kepala negara, di mana membutuhkan pertahanan militer. Dan itu menjadi suatu hal yang wajar, karena pada waktu itu bentar-bentar perang. Lantas bukan karena adanya syariat perang, jadi kita harus perang terus. Jadi sekarang ini kita sudah mendapatkan nikmat kedamaian, jangan sampai malah teriak-teriak syariat perang. Tujuan syariat perang itu justru untuk memperoleh kedamaian dan perdamaian. Jika kamu sudah memperoleh damai, ngapain atuh malah demen banget perang? Di dalam nas memang ada syariat bagaimana kita memperlakukan budak. Dan sekarang perbudakan sudah dihapuskan. Dan tidak boleh lagi ada yang memperbudak manusia. Nah, jangan mentang-mentang ada ayat-ayat perbudakan yang masih kita lantunkan, lantas kita ngadain perbudakan lagi. Makanya masih ada orang yang masih menganggap pembantu sebagai budak. Dan tentunya bisa seenaknya digaulinya. Pembantu itu ya sama seperti pekerja atau karyawan, dengan kontrak antara bos dengan karyawannya. Bukan kontrak antara tuan dengan budaknya. Kemudian ada juga yang berpandangan bahwa hukum yang ada di Indonesia adalah hukum thaghut. Dan siapa saja yang mempraktikkannya dan mengakuinya, dia dianggap kafir. Padahal nih, yang harus kita ketahui, ada yang namanya kebaikan universal dan kebaikan lintas agama dan budaya. Dan Islam ini tidak antipati terhadap hal-hal positif dan hal-hal yang baik, meskipun itu datang dari barat, timur, atau belahan bumi manapun. Bahkan produk fikih yang kita klaim sebagai ajaran agama itu akan terus bertransformasi dengan zaman. Bahkan demokrasi yang dianggap bukan produk Islam, tapi kita harus berpikir lagi bahwa demokrasi itu punya banyak nilai-nilai yang selaras dengan ajaran Islam, seperti musyawarah dalam urusan kenegaraan dengan diutusnya perwakilan setiap daerah. Masyarakat juga diberikan hak untuk memilih dan bersuara, sehingga tidak ada lagi pemimpin negara yang benar-benar absolut, yang menggunakan tangan besinya untuk menindas rakyat tanpa sedikit pun kritik yang datang dari mulut rakyat tersebut. Ya, memang secara jujur kita masih belajar berdemokrasi dan sudah barang tentu terdapat kekurangan sana sini. Tapi bukan berarti demokrasi menjadi ideologi yang buruk sehingga sistem kerajaan dan kekhilafahan layak untuk menggantikannya. Jadi menjadi tugas kita nih untuk memperbaiki demokrasi negeri ini, seperti memangkas biaya demokrasi yang relatif sangat mahal, sehingga orang-orang yang sebenarnya kompeten tapi tidak punya modal ini bisa tetap pentas menjadi pemimpin negeri. Dan juga pemilu yang harus jujur, transparan, dan independen.
dan juga menunjukkan sportivitas, sehingga suara rakyat tidak dapat dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu yang kurang bertanggung jawab. Begitulah kurang lebih contoh agar kita tidak terjebak oleh pemahaman tekstual dan kaku, sehingga kedepannya kita menjadi masyarakat yang maju dan tentunya bahagia juga. Oke, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, saya Chodeteo, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.